Nah, mengapa kita harus sadar akan resiko dalam penggunaan genset ini? Ya, yaitu yang pertama ada memitigasi resiko kecelakaan kerja, entah itu tersengat listrik atau kebakaran. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan aset. Tahu bahwa genset itu merupakan salah satu aset perusahaan yang kiranya itu tidak murah gitu. Kemarin aja belinya udah berapa juta gitu kan di Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu yang ketiga yaitu untuk memastikan pelayanan kantor tetap berjalan tanpa hambatan. Apalagi kita tahu bahwa listrik di sini itu sering mati gitu. Makanya genset di sini itu merupakan alat yang cukup penting dalam menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Dari penggunaan genset ini yang pertama yaitu risiko fisik, kebisingan tinggi dan suhu mesin yang panas. Lalu ada risiko kimia juga, paparan bahan bakar solar atau minyak yang mudah terbakar dan gas buangnya. Lalu yang ketiga ada risiko elektrikal, yaitu arus pendek atau short circuit atau sengatan listrik saat pembinaan beban. Lalu yang terakhir ada risiko operasional. Nah, kesalahan prosedur penyalaan yang merusak perangkat elektronik kantor. Saya dapatkan materi dari Google itu ada 4. Yang pertama ada tahap praoperasi, yaitu kita harus mengecek oli, kadar air radiator, dan juga volume bahan bakar. Pastikan tidak ada kebocoran. Lalu yang kedua adalah tahap penyalaan. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa posisi main breaker itu dalam posisi off sebelum mesin dinyalakan. Nah, pada tahapan ini tuh mesin dibiarkan menyala tanpa beban selama 3-5 menit. Artinya alur listriknya belum dipindahkan ke mesin gensetnya. Lalu yang terakhir ada tahap pemindahan beban, yaitu pemindahan saklar dari PLN ke mesin genset. Nah, selain itu dalam pengoperasional genset itu pada umumnya kita tuh harus mematuhi beberapa standar K3. Yang pertama yaitu penggunaan APD. Nah, mungkin kalau misalnya untuk genset di sini kan karena ukurannya tidak terlalu besar, tidak seperti di industri-industri yang memang menggunakan genset ukurannya itu luar biasa besar. Jadi memang APD yang digunakannya itu tidak terlalu penting. Mungkin kalau misalnya memang harus memakai APD ya paling cuma sepatu, kemudian sarung tangan saja seperti itu. Lalu ventilasi, yaitu pastikan sirkulasi udara di ruang genset itu lancar untuk pembuangan gas CO yang beracun. Kalau misalnya di sini kan biasanya kalau kita nyalain genset itu kan di luar kan ya mesin gensetnya gitu. Jadi udah aman untuk dari sisi ventilasinya. Lalu yang ketiga, dilarang merokok atau membawa sumber api di sekitar tangki bahan bakar solar. Karena seperti yang kita tahu bahwa genset itu kan kita menggunakan bahan bakar minyak yang dimana itu tuh mudah terbakar. Kalau misalnya salah-salah nanti bisa meledak. Nah, kan genset ini pedoman umumnya yaitu saat listrik PLN kembali menyala tuh jangan terburu-buru mematikan genset. Pastikan dulu tegangan listrik dari PLN itu sudah stabil dulu. Baru kalau misalnya sudah stabil, bebannya baru diarahkan ke PLN dari mesin genset. Karena penyebab utama kerusakan dari beberapa alat seperti komputer dan server di kantor. Seperti itu. Atau pencegahan risiko tersebut ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadwal rutin untuk pemanasan mesin. Kalau misalnya mengacu pada aturan umum di Google itu, kita bisa memanaskan mesin genset kalau misalnya tidak terpakai itu antara seminggu sampai 2 minggu sekali. Seperti itu. Lalu yang kedua, pemeriksaan filter udara dan penggantian oli secara berkala. Dan yang ketiga adalah pencatatan logbook operasional genset setiap kali digunakan. Nah, mungkin sekian sharing session yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya ngajak ibu bapak sekalian